Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Bagaimana kita harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad artinya terpuji karena teruji. Muhammad terdiri dari 5 huruf tersebar di dalam surat, bahkan juga tersebar dalam 5 ayat. Begitu pula di dalam 5 suratnya. Dalam surat Ali Imrannya, Al-Ahzabnya, Al-Fatnya, Muhammadnya, As-Saff. Di situ disebutkan Ahmad, maksudnya Muhammad. Ini sosok yang luar biasa. Apabila seseorang disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu sangat istimewa, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan teladan untuk kita. Ataupun memang ada juga yang nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu contoh yang sangat buruk disebutkan pula di dalam Al-Quran. Makanya kalau macan wafat atau mati meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan gadingnya, kemudian kalau manusia meninggal, dia meninggalkan namanya. Nah, ini nama jangan sembarang. Nama adalah sebuah doa dari orang tua untuk kita. Bahkan nama yang diabadikan di dalam Al-Quran pun itu ada yang sangat istimewa, ada juga yang sangat buruk. Jangan sampai salah kita. Kita mengenal Fir'aun, ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin kita belum pernah mendengar ada orang yang namanya Fir'aun, Qarun, Haman. Alhamdulillah kita tidak mendengarkan itu. Ada contoh yang sangat buruk. Ada juga contoh-contoh yang sangat baik. Yaitu salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 144-nya disebutkan nama Nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istilah Nabi, ya ayuhan Nabi, atau ya ayuhar Rasul, atau Muhammadun Rasul dan sebagainya, karena Allah memuliakan nabinya yang sangat istimewa ini. Di dalam surat Ali Imran ayat 144 Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul
Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita perhatikan di dalam surat Al-Fat ayat 29-nya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada kata Muhammad di dalam surat Muhammad ayat 2-nya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara annum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang mukmin dan beramal saleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan menjadikan nabinya sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, teladannya, selamat dia dunia apalagi akhirat. Yang selanjutnya juga kita perhatikan di dalam surat As-Saff ayat 6. Lagi-lagi disebutkan maksudnya adalah Muhammad, walaupun disebutkannya ini adalah Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Maksudnya adalah Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, itu terasa di saat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ada yang beriman, ada yang mengingkari Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ayat-ayat yang menjelaskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sudah mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dibaca di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian sampai ujungnya, yaitu di zaman Nabi Isa alaihissalam, sudah menantikan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kabar yang sangat gembira. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala perintahnya.
Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Bayangkan, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau dipanggil orang beriman, satu perintah, satu larangan. Seperti perintah lainnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kemudian juga ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan berprasangka buruk. Orang beriman itu nggak boleh ghibah, fitnah dan sebagainya. Nggak boleh memakan riba. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kembali diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira dengan surga dan balasannya, memberikan peringatan kepada manusia akan kedahsyatan hari akhir, kedahsyatan siksaan Allah yang sangat pedih dengan nerakanya dan sebagainya. Makanya kita menjadi taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kita mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jamaah TV One di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taatlah kita kepada Rasul secara mutlak. Wa atiur rasul. Ya, taat kepada Rasul pun mutlak. Apa yang diperintahkan oleh Allah sama dengan yang diperintahkan Nabi. Allah mengangkat namanya, wa rafa'na laka dzikrak. Bahkan apa yang dilarang oleh Allah sama dengan yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jangan tanya lagi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, kerjain. Senang nggak senang, taat saja. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Mau selamat nggak di dunia? Mau bahagia nggak di akhirat? Maka tinggalkan apa yang diharamkan, apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Totalitas, selamat kita insya Allah dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam ayat ini Allah melanjutkan wa ulil amri minkum. Ya, dan taatlah kita kepada pemimpin. Ya, tapi ini tidak secara mutlak. Tapi kita wajib taat kepada pemimpin, wajib taat kepada orang tua, wajib istri taat kepada suami selama mengajarkan, memerintahkan kepada kebaikan. Kalau mereka memerintahkan kepada maksiat, dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan untuk ketiganya. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama mengajak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam ayat ini surat An-Nisa ayat 59-nya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kita kembali kepada Allah dan Rasulnya kalaupun ada permasalahan. Karena sebaik-baik penolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik yang memberikan petunjuk di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memuji ciptaannya sendiri sebagaimana di dalam surat Al-Qalam ayat 4-nya. Allah memuji ciptaannya sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berjalan. Itulah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang sangat mulia. Bahkan dunia 2/3 dikuasai oleh Islam karena hidayah Allah, karena perjuangan Nabi, karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi dakwah, ya, ada orang yang mengotorinya dengan kotoran. Nauzubillah min dzalik. Pernahkah kita dakwah seperti itu? Padahal Nabi dengan lembutnya, dengan akhlaknya yang sangat menawan, mulia, hebatnya luar biasa. Pernahkah kita dalam dakwah diludahi? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibuli, dihina, fitnah, ghibah dan sebagainya. Tapi siapa pertama kali orang yang menjenguk saat orang-orang yang membuli, menjelekkan Nabi, meludahi Nabi? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlak Nabi inilah menyebabkan seorang hamba Allah tadi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian juga kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyuapi seorang kakek Yahudi yang sudah tua, giginya anggaplah tinggal 2, matanya buta. Dipapah makanan itu oleh Nabi dengan lemah lembut, baru dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan ternyata orang Yahudi ini tidak tahu selama ini yang menyuapi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi wafat dia baru tahu, karena diberitahukan oleh yang lain bahwa selama ini yang dibuli, yang dihina adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi itu sendiri yang menyuapi orang tua ini. Masya Allah. Dengan sebab inilah hamba Allah ini yang tadinya tidak beriman menjadi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhlak Nabi luar biasa. Kalau itu terjadi kepada kita, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita menyuapi seseorang, orang ini malah menjelekkan kita, menghina kita, padahal kita sendiri yang menyuapi. Kita sendiri yang memberikan minuman. Tapi karena dia nggak lihat apa yang kita lakukan, minimal kita ambil kopi sianida, kita racuni dan sebagainya. Semoga dia tenang dalam sisinya. Itulah bedanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang membicarakan bahwa kita Nabi dengan kita bedanya sedikit. Nabi makannya sedikit, minumnya sedikit, istirahatnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit istirahat, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur dan sebagainya. Nah, inilah bedanya kita dengan Nabi. Semakin kita tahu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang yang membuat karikatur menjelekkan Nabi, bahkan ada yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tahun 2017 di luar negeri sana sampai 2021 membenci Nabi dan sebagainya. Akhirnya wafatnya dalam keadaan sul khatimah. Mobilnya terbakar, tidak ada yang bisa menyelamatkan karena dia menghina, membuli Nabi Muhammad SAW yang memang sudah diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak akan pernah direndah sedikit pun. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Nabi dibandingkan dengan nabi yang lain, yang pertama adalah saat Nabi ditinggalkan oleh orang yang sangat dia sayang, yaitu istrinya Khadijah, pamannya Abu Talib yang menjaganya selama ini. Kalau di luar pagar, Abu Talib paman yang sangat sayang, yang kecintaannya melebihi daripada anaknya. Kemudian juga istrinya yang ada di dalam pagar menjaga Nabi, memuliakan Nabi, membantu Nabi lahir dan batin dalam perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkenal dengan istilah Amul Huzni, tahun duka cita, tahun ke-10 kenabian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat dia sayang, baik istrinya ataupun pamannya. Kemudian Nabi butuh bantuan, dukungan dalam dakwahnya. Berangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif, ke Bani Thaqif, minta dukungan.
agar dakwahnya terus menyebar dan diberikan semangat di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan izin Allah. Tapi apa yang terjadi? Bukan disambut tapi malah disambit. Kalau nabi yang lain sudah dakwah siang dan malam, lemah lembut, tegas, mengingatkan terus-terusan. Da'autu qaumi lailan wa nahara. Apa yang terjadi? Mereka berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan para nabi. Apa yang terjadi? Mereka berarti sudah rata dengan tanah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru mendoakan umatnya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, sungguhnya mereka tidak tahu. Itulah keistimewaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi di Taif kalau dulu, sekarang masih saja sampai saat ini kondisinya ada, tempatnya ada. Bedanya adalah apa? 100% mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapaknya tidak beriman, tapi anak keturunannya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam salat. Makanya kita salat harus bersalawat kepada Nabi, kalau enggak tidak diterima ibadah salat kita. Dalam azan, dalam iqamat disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan untukmu wahai Nabi. Tapi dijawab oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan itu bukan hanya untuk Nabi, tapi juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa perjuangan, pengorbanan, kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi mimma waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintaiku, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh manusia, bahkan diri kita pun. Kita tetap melebihi Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Orang mendapatkan nikmatan yang sangat istimewa kalau dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, yang diingat bukan istrinya, bukan orang tuanya, bukan keluarganya. Yang diingat adalah ummati, 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 umatnya. Jikalau engkau berikan sakaratul maut, goncangan sakitnya sakaratul maut seperti ini, jangan engkau timpakan kepada umatku, tapi timpakan saja kepada diriku. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, sangat mulia, sangat sayang, sangat cinta kepada umatnya. Wahai sahabatku, jikalau engkau taat kepada Allah, taat kepadaku, hal itu biasa karena engkau hidup bersamaku. Akan tetapi ada umatku di akhir zaman, mereka tidak pernah melihatku, tidak pernah bersamaku, tapi mereka mencintaiku dan taat kepadaku. Ini luar biasa. Oleh sebab itulah, mudah-mudahan yang dimaksudkan oleh Nabi, yang diridukan oleh Nabi adalah kita semua, karena kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi, tapi kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ighfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian diampuni oleh Allah, niscaya kalian disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi umat yang terbaik sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.